Ini keputusan Nabi Sulaiman alaihissalam dan itu lebih benar. Ya, lebih benar sehingga tidak merugikan dua belah pihak. Tidak merugikan dua belah pihak, ya. Subhanallah, ya. Wa fahamna Sulaiman. Kata Allah fahamnaha Sulaiman. Kami jadikan Sulaiman lebih paham. Subhanallah, kita dapati banyak kasus bertanya kepada si A memberi keputusan bagus, kita bilang bagus. Subhanallah, top keputusannya. Kita tanyakan lagi kepada si B yang lebih cerdas, yang lebih bijak, lebih melihat situasi kondisi, memberi keputusan lebih bagus lagi. Subhanallah. Kita tidak mengatakan si A salah dalam berhukum. Si A sudah benar, tapi ternyata keputusan si B lebih baik. Kenapa? Dia lebih bijak, dia pandangannya lebih jauh, dia lebih banyak pengalaman, dia melihat situasi dan kondisi. Ya, maka saya katakan dalam kasus ini pun demikian. Allah memuji keduanya. Kullan ataina hukman wa ilman. Kami berikan kepada dua-duanya, Daud sang ayah dan Sulaiman sang anak, diberikan kebijaksanaan, diberikan ilmu. Tetapi keputusan Daud sudah benar, namun keputusan Sulaiman alaihissalam lebih benar. Ini adalah bahwasanya terkadang anak lebih pintar daripada ayah, ya. Dan terkadang sebagaimana dikatakan, terkadang junior bisa lebih benar dalam satu sisi daripada seniornya. Yang lebih muda terkadang lebih benar daripada yang lebih tua dalam satu sisi, ya. Sebagaimana dikatakan yujad fin nahar ma la yujad fil bahr. Di sungai ada sesuatu yang tidak ada di lautan. Secara umum lautan lebih luas daripada sungai, tapi di sungai ada barang-barang yang tidak ada di lautan. Masing-masing saling menyayangi, saling menghormati. Baik. Ada kisah yang lain juga. Di situ juga masalah ada masalah dihadapkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kisah ini ma'ruf. Ya, sering disampaikan dalam ceramah-ceramah. Kita bacakan lagi, ya. Dalam Sahih Al-Bukhari, kata Nabi SAW, Nabi bercerita, ya, tentang masa lalu. Tentang masalah kisah Bani Israel, kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kata Nabi SAW, kana timro'atani ma'ahuma ibnahuma. Ada dua orang wanita, masing-masing bawa anaknya, masing-masing bawa putranya. Ja'a dhi'bu fadhahaba bibni ihdahuma. Tiba-tiba datang seekor serigala, kemudian memakan salah satu anak dari dua wanita tersebut. Faqalat li sahibatiha, innama dhahaba bibnik. Maka, jadi anak perempuan muda, perempuan tua. Dua-duanya bawa anak. Tahu-tahu anak perempuan tua dimakan oleh serigala. Kemudian anak perempuan tua ini mengambil anak dari yang muda. Atau mungkin yang anak perempuan muda lagi pergi, anaknya diambil oleh yang perempuan tua. Kemudian dia berkata, sungguhnya anakmu dimakan oleh serigala. Wa qalatil ukhra, yang muda berkata, innama dhahaba bibnik. Yang dimakan oleh serigala anakmu, bukan anakku. Fatahakamata ila Daud alaihissalam. Maka keduanya wanita ini, muda dan tua. Sementara yang anak dipegang oleh wanita tua. Wanita tua yang ngambil daripada yang muda. Tapi anak yang gendong siapa? Yang gendong sekarang wanita yang lebih tua. Kedua-duanya pergi kepada Nabi Daud alaihissalam. Faqadha bihi lil kubra. Maka Nabi Daud alaihissalam memberi keputusan bahwasanya anak tersebut milik yang tua. Fakharajata ala Sulaiman alaihi wassalam. Fa akhbarata. Kemudian keduanya keluar ketemu dengan Nabi Sulaiman. Kedua mengabarkan kisahnya kepada Nabi Sulaiman. Bagaimana nih? Sulaiman alaihissalam berkata, itu nih bisikin. Ambilkan pisau untukku. Asyukkuhu bainahuma. Aku akan belah anak ini menjadi dua. Separuh buat kamu yang tua, separuh buat kamu yang muda. Faqalati sughra. Tiba-tiba ibu yang masih muda berkata, la taf'al. Jangan kau lakukan. Yarhamukallah. Semoga Allah merahmati engkau. Huwa ibnuha. Sungguhnya ini anak bukan anak saya. Ini anak yang tua tadi. Faqadha bihi li sughra. Sementara yang tua diam aja. Melihat kondisi seperti ini, Nabi Sulaiman mengatakan, ini anak berarti bukan milikmu yang tua, ini anak milik perempuan yang muda. Baik, kita kembali lagi kisah ini. Jadi, ada perempuan tua, perempuan muda. Anak-anaknya mungkin mereka sedang pergi kemana, anaknya diletakkan. Tahu-tahu anak yang perempuan tua dimakan oleh serigala. Akhirnya perempuan tua ini ngerampas anak dari perempuan muda. Kemudian mereka pun ribut, atau perempuan muda lagi pergi, diambil anaknya. Akhirnya perempuan muda tatkala pulang cari anaknya enggak ada, ternyata sedang digendong sama yang tua. Kemudian yang tua bilang, anakmu dimakan serigala. Kata yang muda, itu anakku, anakmu yang dimakan serigala. Akhirnya pergi ke Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam beri keputusan, anak ini milik yang tua. Kenapa? Nabi Daud tidak salah. Sekarang tidak ada bukti untuk menunjukkan ini anak milik siapa. Tidak seperti zaman dahulu. Tidak seperti zaman sekarang. Mungkin lihat DNA-nya, mungkin lihat golongan darahnya dan yang lainnya. Ya mungkin mereka mirip-mirip, ya kemudian
wajah mirip-mirip ya, sehingga tidak ada bukti. Yang ada bukti cuma apa? Buktinya bahwasanya anak itu sedang digendong oleh wanita yang lebih tua. Ya. Dan kita punya kaidah ya bahwasanya ya al yakin la yazulu bisyak atau baqa'u makana ala makan. Ini kaidah fikih ya, dalam Islam juga ada. Hukum asalnya kalau seorang pegang barang itu barang dia berarti. Saya pegang minuman ini milik saya. Ada orang bilang itu milikmu, mana dalilnya? Ada stempel namanya atau apa kan, enggak ada dalilnya. Berarti ini asalnya hukum ini air milik saya. Nah, wanita itu tatkala datang, dia yang menggendong sang anak, wanita tua tersebut. Maka wajar jika kemudian Nabi Daud alaihissalam memutuskan, dan itu keputusan yang benar. Sama-sama tidak punya bukti, tetapi anak berada di tangan yang tua, ya sudah berarti anak itu milik wanita yang lebih tua. Ini benar. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ditanya, Nabi Sulaiman juga tidak bisa membuktikan dengan bukti, nggak ada bukti. Tapi Nabi Sulaiman melihat dari sisi lain, dari indikasi yang lain, maka dia melihat dari mana yang sayang kepada anak ini. Maka dia bilang, ambilkan pisau, saya ingin belah dua. Tiba-tiba si kecil, anak yang wanita yang muda mengatakan, oh itu bukan anak saya, biar yang tua. Yang tua diam aja. Seandainya anak itu adalah milik anak perempuan yang tua, dia pasti mengatakan, ya udah enggak, kamu buat kamu aja, enggak. Berarti apa? Menunjukkan wanita yang muda lebih sayang kepada ayah daripada wanita yang lebih tua. Maka ini dijadikan dalil oleh Nabi Sulaiman bahwasanya ini anak yang tidak dimakan oleh serigala adalah anak wanita yang muda tersebut. Dan ini butuh kecerdasan bagi seorang yang apa namanya? Yang memberi hukuman ya, memutuskan hukum. Contoh, ada suatu kisah yang diriwayatkan dari seorang ulama yang bernama Iyas bin Muawiyah. Ada seorang laki-laki datang kepada Iyas bin Muawiyah dengan membawa seorang kawannya. Kemudian dia berkata kepada Iyas bin Muawiyah, sungguhnya kawanku ini, saya nitip barang sama dia, ya. Kemudian saya mau ambil, dia bilang saya tidak titip barang. Belum saya titip barang sama dia, dia bilang tidak ada, kok tidak titip barang sama saya. Dia mengingkari, wahai Iyas bin Muawiyah. Maka Iyas bin Muawiyah mengatakan, mana saksimu kalau kau titip barang sama dia? Dia bilang, saya tidak punya saksi. Saya cuma taruh barang di tempat dia, di rumah dia, kemudian saya pergi. Tidak ada saksi antara kami berdua. Maka Iyas bin Muawiyah berkata, repot. Ya. Tidak ada bukti. Kalau nggak ada bukti berarti ya nggak bisa nuduh. Al-bayyin 'alal mudda'i, dalam syariat yang menuduh harus punya bukti. Sekarang dia menuduh barang dia ada sama orang. Mana buktinya? Kalau nggak punya bukti nggak bisa. Apakah ada tanda terima? Apakah ada saksi? Nggak ada. Hanya ngomongan. Sementara yang dituduh menolak. Wow. Ya. Al-bayyin 'alal mudda'i, ya. Wal yamin 'ala ma ankar. Kemudian akhirnya Ibnu Mu'awiyah bertanya, fa ayyu syai'in fi dzalikal mawdi'? Tunggu dulu. Kok masih mungkin kau lupa? Ada tanda apa kau taruh barangmu di sana? Qala syajarah, ada sebuah pohon di situ. Saya letakkan barang tersebut, titip sama dia di sebuah pohon. Maka Iyas bin Mu'awiyah berkata, ulama ini berkata, intaliq ila dzalikal mawdi' wanzur asy-syajarah fala'alla Allah ta'ala yudhihu laka hunaka ma yatabayyan bihi haqquk. La'allaka dafanta malaka inda syajarah wa nasita fatatadzakkar idza ra'aita syajarah. Maka Iyas bin Mu'awiyah berkata, pergilah engkau ke pohon tersebut. Mudah-mudahan kalau kau sudah lihat pohon tersebut, Allah akan menampakkan di mana kau taruh barang. Mungkin kau lupa, mungkin kau sudah benamkan di sekitar pohon tersebut. Pergi dulu ke sana tengok-tengok, mungkin baru kau ingat, mungkin kau lupa. Pergilah. Akhirnya orang yang menuduh tadi pergi. Kemudian yang temannya yang dituduh ingin pergi juga, selesai masalah. Kata dia, enggak, kau tunggu dulu di sini. Kau yang tertuduh tunggu sini. Tunggu aja biar temanmu cari dulu. Akhirnya temannya pun pergi. Iyas bin Mu'awiyah seorang hakim, dia sibuk-sibuk dengan pekerjaannya, mungkin ngurus surat-surat apa. Sudah agak lama kemudian dia tanya sama temannya tersebut yang lagi duduk nunggu. Kira-kira tuh si fulan sudah sampai belum ke sana? Dia tanya, si fulan sudah sampai belum? Kata dia, belum, tempatnya jauh. Subhanallah, berarti dia tahu. Ketahuan ketika dia jawab dengan spontan, belum, tempatnya jauh. Berarti ente tahu tempatnya. Ente tahu tempatnya. Akhirnya ketahuan, dan ini butuh kecerdasan, ya, kecerdikan dalam memberi keputusan hukum, ya. Dan banyak cerita seperti ini yang menunjukkan bagaimana cerdasnya para qudhat, para qadhi yang mereka ahli dalam hal ini. Taib. Inilah kisah-kisah yang datang tentang Nabi Daud alaihissalam. Adapun
bagaimana meninggalnya Nabi Daud alaihissalam? Nabi Daud alaihissalam meninggal dalam usia 100 tahun. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang hasan, Rasulullah SAW bersabda, "Lamma khalaqallahu Adam masaha dhahrahu." Tatkala Allah menciptakan Adam, Allah mengusap punggungnya. Fasaqata min dhahri kullu nasamatin huwa khaliquha min dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Maka keluarlah seluruh roh-roh orang yang akan Allah ciptakan pada hari kiamat kelak. Seluruh Allah akan ciptakan sampai hari kiamat dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Itu keturunannya diperlihatkan. Wa ja'ala baina ainai kulli insanin minhum wabiyasan min nur. Dan Allah berikan di di setiap keturunannya dikasih cahaya di antara di wajahnya ya, di antara kedua matanya. Tsumma aradhum ala Adam. Kemudian Allah tampakkan kepada anak-anakmu seluruhnya. Wahai Adam. Adam bertanya, "Man haula? Siapa mereka ya Allah?" Qala haula dzurriyyatuk. Ini adalah anak-anakmu, keturunanmu. Maka Nabi Adam lihat. Kemudian Nabi Adam mengatakan, ada satu orang wa bisama baina ainihi, yang cahaya yang ada di dahinya menakjubkan Adam. Adam berkata, "Man hadza? Ya Rabb, ini siapa ini anak cucuku ini, satu ini?" Qala hadza rajulun min akhiril umam min dzurriyyatik yuqal lahu Daud. Kata Allah, ini adalah salah satu cucumu nanti di akhir zaman, dipanggil namanya Daud. Rabbi kam ja'alta umrahu. Adam bertanya, ya Rabbku, engkau kasih dia umur berapa? Kata Allah, sittina sana, 60 tahun. Qala iya Rabbi. Zidhu min umri arba'ina sana. Kata Nabi Adam, ya Allah, ambillah dari umurku 40 tahun, kasihkan sama dia. Jadi Nabi Adam harusnya umur 1000, jadi 960. 40-nya dikasih bonus kepada Nabi Daud alaihissalam. Falamma qudiya umur Adam ja'ahu malakul maut. Tatkala Nabi Adam akan dicabut nyawanya, datanglah malaikat maut ingin cabut nyawanya. Maka Nabi Adam berkata, awalam yabqa min umri arba'una sana, wahai malaikat maut, kan umurku masih 40 tahun lagi, kenapa kau cabut nyawaku sekarang? Malaikat berkata, awalam tu'tiha ibnaka Daud, bukankah kau sudah kasih 40 tahunmu kepada cucumu Daud? Fajahada Adam fajahadat dzurriyyatuhu. Adam mengingkari. Kata Nabi, demikianlah anak-anak keturunannya pun suka lupa mengingkari. Wa nussiya Adam fa nussiyat dzurriyyatuhu. Adam dibuat lupa, anak keturunannya pun lupa. Ya, Adam lupa sejak awal 960 tahun kemudian, ya lupa, wajar. Wa khatiya Adam fa khatiyat dzurriyyatuhu. Nabi Adam bersalah, wa khatiyat fa khatiyat dzurriyyatuhu. Anak-anak keturunan juga melakukan kesalahan. Jadi ini dalil menunjukkan Nabi Daud alaihissalam meninggal tatkala usia 100 tahun. Harusnya 60 tahun, dapat bonus 40 tahun dari nenek moyangnya Nabi Adam alaihissalam. Adapun bagaimana meninggalnya Nabi Daud, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Nabi bersabda, "Kana Daud an-nabiyyu fihi ghairatun syadida." Adalah Nabi Daud adalah orang yang sangat pencemburu. Wa kana idza kharaja ughliqatil abwabu falam yadkhul ala ahlihi ahadun hatta yarji. Kalau dia sudah keluar dari rumahnya, pintunya ditutup, pintu rumahnya. Tidak boleh seorang pun datang menemui istrinya. Dia sangat pencemburu. Qala fa kharaja dzata yaumin. Suatu hari dia keluar, wa ughliqat ad-dar, dan pintu rumah sudah dia tutup. Fa aqbalat imra'atuhu tattali'u ila ad-dar. Kemudian istrinya datang masuk ke dalam rumah. Fa idza rajulun qa'imun wasat ad-dar. Tiba-tiba ada seorang lelaki di tengah rumah, dalam rumah. Fa qalat liman fil bait, min aina dakhala hadha ar-rajul ad-dar? Maka dia bertanya kepada orang-orang yang ada di rumah, orang ini bagaimana bisa masuk dalam rumah? Wadar mughlaq, sementara rumah ditutup, bagaimana bisa masuk? Ditanya, kenapa kau bisa masuk? Wallahi la tuftadahanna bi Daud. Demi Allah kau akan dipermalukan oleh Daud alaihissalam. Jadi Daud datang, Daud alaihissalam kuat, bisa bunuh kau masuk ke rumah sembarangan. Faja'a Daud, maka Daud alaihissalam datang masuk ke rumahnya. Fa idza rajul qa'imun wasatad dar. Tiba-tiba lelaki tersebut berdiri di tengah rumah. Faqala lahu Daud bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Qala ana alladhi la ahabul muluka. Aku adalah orang yang tidak pernah takut kepada para raja. Aku adalah yang tidak pernah takut kepada raja. Wala yamtani'u minni al-hujjabu, dan para pengawal tidak bisa mengalahkan aku. Faqala Daud, "Anta wallahi idzan malakul maut." Kalau gitu kau adalah malaikat maut. Marhaban bi amrillah, kata Nabi Daud alaihissalam, selamat datang engkau wahai malaikat maut dengan perintah Allah. Faramala Daud makanahu haitsu qubidat ruhu hatta faraga min sya'nihi wa talat alaihi syamsu faqala Sulaiman. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam menyiapkan tempatnya, kemudian dia pun dicabut ruhnya, tatkala selesai urusannya,
kemudian terbit matahari. Sebelum terbit matahari dia sudah dicabut nyawanya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam berkata,